Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Komunikasi Dakwah. Pada sesi kali ini kita bicara tentang bagaimana mengidentifikasi sasaran dakwah, karakteristik mereka seperti apa. Ya, setelah sebelumnya kita bicara tentang etika. Ya, kita bicara pada etika, kemudian sekarang kita bicara pada sasaran dakwah. Nah, teman-teman semuanya, secara umum sasaran dakwah itu kemudian dapat kita bagi menjadi 3 ya. Ada yang masyarakat kelas bawah, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas atas. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa kesalahan kita ya di dalam di dalam mengidentifikasi ya masyarakat ini atau objek dakwah ini akan berakibat pada munculnya masalah dakwah kita. Ya, maka teman-teman semuanya, kemampuan mengidentifikasi sasaran dakwah itu menjadi hal yang sangat penting. Tentunya problematika di masyarakat kelas bawah berbeda dengan masyarakat kelas menengah dan juga berbeda dengan masyarakat di kelas atas. Ya, maka kemudian kita akan identifikasi sebenarnya apa problematika dakwah yang terjadi di masing-masing kelas tersebut. Nah, yang pertama adalah masyarakat kelas bawah. Problematika yang terjadi di masyarakat kelas bawah itu biasanya bicara tentang kebutuhan dasar manusia ya. Kesejahteraan, pangan, akses terhadap pendidikan itu menjadi problematika yang kemudian sangat umum terjadi di masyarakat kelas bawah. Ya. Nah, mereka yang kemudian berada di kelas bawah ini biasanya akan memiliki ya berkaitan dengan tingkat kecerdasan dan daya dorong psikologi yang kemudian sangat lemah. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana kesejahteraan yang mereka miliki, ya, kecukupan pangan, kecukupan gizi yang kemudian mereka dapatkan, serta akses mereka terhadap pendidikan. Ya pun ada ya, orang yang berada di kelas bawah ini kemudian punya tingkat kejelasan yang tinggi dan daya dorong psikologi yang kuat, itu kemudian jumlahnya sangat terbatas ya, tidak kemudian secara masif terjadi. Masyarakat yang kemudian berada di kelas bawah itu kemudian biasanya berasal dari masyarakat fakir dan miskin ya. Nah, kemiskinan masyarakat kelas bawah ini adalah kemiskinan yang sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana kelangsungan pemeliharaan kehidupan mereka, termasuk di dalamnya ada jiwa, agama, keturunan maupun akal mereka. Akses terhadap pendidikan berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan mereka, kemampuan pendidikan mereka, kemampuan intelektual mereka. Ya, bicara tentang pangan, ya ketidakcukupan pangan bisa jadi kemudian bicara juga pada aspek keagamaan mereka. Ya, karena kemudian tidak sedikit ya beberapa orang itu kemudian melakukan migrasi agama itu karena faktor bicara tentang pangan ataupun kesejahteraan yang kemudian ada di dalam mereka. Termasuk di dalamnya bicara pada keturunan. Ya. Kita kemudian bisa melihat ya ini adalah problematika ya yang terjadi di masyarakat kelas bawah seperti ini. Mereka tinggal ya di bantaran sungai, mereka tinggal di kemudian pinggir rel kereta api misalnya. Ya, yang terjadi di masyarakat ini kemudian seringkali kita lihat. Ya. Sehingga kemudian teman-teman semua di masyarakat kelas bawah itu kemiskinan itu menjadi sasaran dakwah yang paling fundamental. Maka kemudian kalau teman-teman lihat ya di dalam gerakan dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kemudian beliau mengedepankan namanya teologi Al-Maun. Salah satunya ya. Bagaimana kemudian konsep Al-Maun menyantuni anak yatim, kemudian tidak menghardik fakir miskin dan sebagainya, berbagi dan sebagainya, menolong orang lain itu menjadi aspek yang sangat penting. Gitu. Dan ini pendekatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kemudian mengawali dakwah pada tahun 1912 pada saat itu. Ya. Karena ini adalah sasaran dakwah yang paling fundamental, maka kemudian dibutuhkan pendekatan yang komprehensif. Ya. Karena bicara pada bagaimana kebutuhan-kebutuhan primer mereka itu harus tercukupi gitu dan itu sifatnya mendesak gitu. Makanan, pendidikan, tempat tinggal itu kan bukan perkara yang bisa ditunda-tunda. Ya. Maka harus kemudian didesain program yang kemudian mampu menyelesaikan permasalahan mereka ini. Meskipun mohon maaf kadang-kadang ada yang kemudian mereka minta-minta itu bukan karena mereka tidak mampu bekerja, tapi kemudian memang karena mereka bekerjanya seperti itu. Ya, jadi mereka mengemis di jalan itu bukan karena mereka butuh, karena memang menjadi profesi mereka. Gitu. Nah, orang yang butuh ini yang harus kemudian kita treatment, yang harus kemudian kita berikan solusi kepada mereka. Ya, kebutuhan-kebutuhan primer apa, gitu ya. Ya, meskipun sekarang ini sudah mulai marak ya kegiatan Jumat Berkah dan sebagainya. Itu sebagai solusi sementara iya, tapi untuk solusi permanen banyak belum, gitu ya. Karena harus kemudian dibuat sebuah program yang terencana, terstruktur, dan kemudian mampu dievaluasi bagaimana dampak dari program yang sudah dilakukan tersebut. Tapi teman-teman semuanya, ini yang terjadi di masyarakat kelas bawah. Bicara pada kemiskinan,
bicara pada tempat tinggal, bicara pada makanan, bicara pada aspek yang sifatnya pendidikan. Maka kemudian pendekatannya nggak bisa satu lembaga sendiri nggak, tapi harus kemudian bekerja sama dengan berbagai macam lembaga-lembaga yang lainnya. Dan ini kemudian menjadi hal yang sangat krusial ya di dalam konteks gerakan dakwah kita. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ya. Bagaimana kemudian pendekatan secara komprehensif harus kemudian kita lakukan. Ya, harus kemudian menggandeng, tidak bisa sendirian ya, tapi harus kemudian menggandeng berbagai macam lembaga, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Karena ini solusinya butuh solusi yang permanen, bukan solusi yang sifatnya temporer. Nah, yang berikutnya adalah kelas menengah. Nah, ini agak sedikit beda ya. Ya, matwa atau sasaran dakwah di kelas menengah itu kemudian apa? Membutuhkan pendekatan dakwah yang relatif lebih rasional. Karena apa? Mereka bisa jadi secara ekonomi itu mereka sebenarnya sudah tercukupi gitu ya. Ya, mereka kemudian secara tempat tinggal mereka sudah ada gitu ya. Hanya kemudian mereka itu butuh penjelasan-penjelasan karena pendidikan mereka juga bukan yang rendah-rendah banget gitu. Mereka kemudian apa? Butuh penjelasan-penjelasan sifatnya rasional, pendekatan sifatnya rasional. Maka kemudian kita harus melihat nih bagaimana kemudian kondisi fakta di lapangan seperti apa dan kemudian harus up to date juga gitu. Ya, dengan kondisi yang terjadi pada saat itu di masyarakat. Termasuk di dalamnya pada aspek materi, metode ataupun target-target dakwah yang kemudian akan dicapai. Maka ini harus kemudian didesain. Ya, maka kemudian gerakan dakwah yang terjadi di perkotaan itu kan agak berbeda dengan gerakan dakwah yang kemudian berada di pedesaan. Karena memang tipikal masyarakatnya berbeda. Ya, tipikal masyarakatnya kemudian berbeda. Biasanya orang-orang masyarakat kelas menengah yang tinggal di kota itu kan mereka sibuk ya, bekerja ya. Kalau kemudian di kota-kota besar itu mereka berangkat pagi, pulangnya malam hari gitu. Maka harus kemudian didesain ini. Ya, pendekatan-pendekatan dakwah yang kemudian tematik dan sistematik dilakukan untuk mereka, menyasar mereka. Kapan waktunya? Gitu kan. Ya. Di mana tempatnya gitu. Nah, ini sekarang lagi tren ya. Beberapa teman-teman kami itu kemudian mengelola majelis-majelis taklim itu tapi kemudian dilaksanakannya di hotel dan berbayar gitu ya. Ya, dan berbayar gitu. Dan ternyata pengikutnya juga banyak, pesertanya banyak ya. Ya, satu paket itu ada sekitar, kalau tidak salah bayar 200 sampai 500 ribu. Tapi ternyata pesertanya banyak. Kenapa? Karena mereka bisa jadi sudah jenuh dengan rutinitas mereka dan kemudian mereka pengen ya dalam satu hari, dalam satu waktu itu merasakan apa ya refreshing gitu ya. Ya, mereka refreshing pikiran mereka begitu. Mereka kemudian apa cari waktu untuk kemudian berkontemplasi. Ini problem yang terjadi di masyarakat kelas menengah. Mereka bekerja dari pagi sampai malam hari. Ya, malam hari istirahat, pagi berangkat lagi. Jadi mereka kayak kalau dalam konsepnya si Charlie Chaplin itu working machine ya. Jadi mereka bekerja itu seperti mesin. Ya, tidak kenal apa waktu gitu ya. Sehingga pendekatan dakwahnya harus tematik, sistematik dan kemudian menyasar dengan kebutuhan mereka. Ya, tentunya berbeda ya dengan mereka yang berada di kelas bawah yang sangat masih berkutat dengan masalah pangan dan sebagainya. Mereka enggak. Di sini itu kemudian tidak lagi bicara pada masalah pangan, tempat tinggal, bukan. Tapi kemudian bicara pada bagaimana aspek-aspek yang ada di dalam ruh mereka itu seperti apa. Kenapa? Karena mereka tuh rohaninya tuh kosong, ya, emosinya kosong, ya, ruang spiritualitas mereka itu juga kosong gitu. Ya. Atau ya ini mereka ya budaya mereka seperti ini ya di mana-mana ada kena handphone macam-macam gitu kan. Kemudian body shop, kemudian muncul berbagai macam tempat-tempat yang lain yang kemudian orientasi mereka apa? Ya berbicara pada menunjukkan bagaimana aspek kekosongan rohani mereka. Ini problem yang terjadi di kelas menengah gitu. Ya. Tapi ada juga ini ya yang membuat ini dari Canada quote ini ya. Jadi middle class guy life itu unsuccessful, sacrifices, family situation, no job, low failure, ya. Kemudian but still they smile outside. Tapi mereka kemudian masih senyum di luar gitu. Jadi meskipun nggak sukses, mereka pengorbanan, gitu ya. Kemudian mereka nggak punya pekerja, ya. Kemudian mereka gagal di dalam percintaan mereka. Tapi karena mereka harus tetap smile, harus tetap tersenyum, ya. Tapi orientasi saya adalah mereka itu bicara pada ini, aspek-aspek kekosongan yang ada di dalam aspek yang sifatnya rohani. Dan itu kemudian sangat berbahaya. Ya. Di masyarakat Jepang misalnya, ya tidak sedikit masyarakat yang kemudian ketika mereka mengalami kegagalan, karena ruang kosong rohani mereka, kemudian mereka melakukan aktivitas bunuh diri. Itu berkaitan dengan bagaimana ruang spiritualitas yang kemudian kosong. Ya. Ketidakadaan spiritualitas, ketidakadaan sang pencipta, ya berkaitan bagaimana agama itu membuat mereka melakukan hal-hal tersebut. Ya.
Ketika kemudian seseorang atau dai itu kemudian tidak mampu membaca ruang kosong, akan bisa jadi memunculkan sekte-sekte keagamaan. Ini teman-teman lihat ini, kalau ini Leah Eden ya, kasusnya berkali-kali terjadi. Ya, dia sampai kemudian disidang di penjara, tapi kemudian dia bangkit lagi, dan pengikutnya juga cukup banyak. Gitu. Ya, kemudian juga ada namanya gerakan Gavatar, Gavatar yang kemarin ramai di Kalimantan. Ya, gerakan Fajar Nusantara yang kemudian mereka mendesain mini nation gitu, mini negara kecil. Ya, mereka punya menteri, mereka punya ladang dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya. Mereka bisa mengatur negara kecil mereka sendiri gitu. Ini berkaitan muncul sekte-sekte keagamaan seperti ini yang perlu kita waspadai. Ya. Ahmad Musadek yang kemudian muncul dengan Gavatar, ini yang kemudian sangat berbahaya. Di samping itu yang kemudian tidak kalah berbahaya adalah apa? Paham yang kemudian cenderung mengarah pada ekstremisme, yang kemudian cenderung pada yang dia sifatnya lebih berbahaya gitu ya. Ya. Apa? Kita masyarakatnya Indonesia, kompleks majemuk. Kita kemudian terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama gitu. Nah, paham ekstremisme berarti kemudian cenderung meyakini dan kemudian menganggap apa kemudian apa yang diyakini oleh orang lain itu kemudian tidak tepat, salah, dan kemudian perlu kemudian dibasmi, perlu kemudian dihabisi gitu. Ya, sehingga kadang-kadang ini juga mengakibatkan gerakan-gerakan yang kemudian kita kenal dengan istilah terorisme. Ya, terorisme itu yang kemudian muncul. Ya, kalau dulu mungkin terorisme itu muncul berangkat dari kelas bawah, sekarang bisa jadi terorisme itu kemudian muncul dari masyarakat kelas menengah. Ya, yang mereka punya ruang kosong, ruang agama yang kosong, ya kemudian dimasukin, ada orang yang melakukan brainwashing, dicuci otak dia, kemudian dia menjadi pelaku terorisme yang tentunya lebih berbahaya. Atau bisa jadi dia hanya ikut-ikut. Ya. Dia berlaku ekstremisme tapi kemudian dia hanya ikut-ikut, atau dia hanya ikut fenomena tertentu saja. Ya, saya punya teman itu, ya dia mengajak, kalau tidak salah ada sekitar puluhan anggota keluarganya itu kemudian diajak ke Suriah saat itu. Ya, padahal di sini kerja sudah mapan dan sebagainya. Kenapa? Karena ya ini berkaitan, saya bilang Suriah dia ikut ISIS ya. Karena ini adalah sekte-sekte keagamaan itu. Dia belajar dari agama digital gitu ya. Dia belajar dari agama digital, dari online, kemudian tergiur oleh ISIS gitu. Itu kenapa? Karena bisa jadi kegagalan kita di dalam mengidentifikasi objek dakwah, sasaran dakwah gitu. Sehingga mereka mencari apa? Alternatif-alternatif yang lain, kemudian mereka ketemunya di Suriah, dan dia berangkat ke Suriah, ke ISIS. Nah, ketika mau sampai ke sini, nah ini yang berbahaya, yang kemudian susah ya. Karena masyarakat tidak menerima, karena di sana masih terjadi perang, mereka mau balik lagi, ternyata di Suriah itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, mereka kemudian ditolak untuk datang ke Indonesia. Ditolak di masyarakatnya, dan akhirnya butuh apa? Rehabilitasi. Ini yang penting. Ya, untuk kemudian kita identifikasi sebagai sebuah sasaran dakwah. Nah, yang berikutnya adalah kelas atas. Nah, ini yang beda ya. Nah, kelas atas itu kemudian apa? Mereka itu sudah memiliki segala macam kenikmatan lah. Ya. Jadi mereka itu sudah selesai dengan urusan dunia, itu mereka sudah selesai. Artinya mereka itu sudah nggak butuh lagi ya, karena uang sudah datang dengan sendirinya. Ya, kekuasaan sudah berada di tangan gitu ya. Ya. Sehingga kemudian ini juga butuh dai-dai yang juga kelas atas ini. Nggak bisa dai-dai kampungan kemudian berdakwah di masyarakat kelas atas ya. Dai-dai kemudian antar kampung ya, maksud saya ya, bukan kampungan ya, antar kampung ya, di majelis kampung antar satu kampung dengan kampung yang lain, kemudian mengisi di masyarakat kelas atas nggak bisa. Ini kemudian bisa dilakukan oleh pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan yang memang berada di kelas atas. Setidaknya punya kedudukan yang sama gitu ya. Ya. Kenapa? Karena mereka kelas atas itu mereka memiliki kekuasaan gitu. Ya. Hidup mereka kemudian secara materi berlimpah, kedudukan mereka tinggi, fasilitas mereka lengkap kok. Gitu kan. Ya, maka kemudian yang bisa mendekati mereka itu adalah orang-orang yang memang ya punya kedudukan yang setidaknya secara sosial itu kemudian punya selevel dengan mereka gitu. Gitu kan. Mereka bukan berarti kita tinggalkan ya, karena mereka itu kalau bisa masuk dalam objek dakwah dan mereka terkena di objek dakwah, maka kemudian itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, Muhammadiyah itu kan pendekatannya kan sampai seperti itu ya, di kelas atas juga diopeni gitu. Kenapa? Karena mereka bisa jadi menjadi donatur atau menjadi penyokong dakwah secara finansial yang paling besar gitu. Maka mereka harus dirawat gitu. Mereka tidak boleh kemudian ditinggalkan gitu. Ya. Sehingga pendekatan mereka harus juga pendekatan sifatnya global ya.
Kadang-kadang juga harus pakai ini ya, beberapa menggunakan lobby-lobby internasional atau posisi daya tawar yang rendah di kalangan umat muslim. Ini yang kemudian perlu kita identifikasi gitu. Maka masyarakat kelas atas ini ya pendekatannya adalah organisasi-organisasi Islam yang sudah mapan dan pimpinan-pimpinan mereka gitu. Mereka bisa kemudian membuat kebijakan kok yang menentukan masa depan umat Islam gitu maksud saya. Maka kemudian masyarakat kelas atas ini harus kemudian tetap kita target sebagai sasaran dakwah untuk kemudian bisa memahami Islam itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Penutup, ya, ini ada salah satu surat ya di surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Allah itu yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka benar-benar sebelumnya itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya inilah kemudian tugas kita semuanya, teman-teman semuanya. Ya, prodi Anda apapun itu, maka kemudian punya kewajiban untuk menjadi apa? Agen-agen dakwah. Di mana tujuannya apa? Mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada orang-orang itu tentang kitab atau Al-Quran dan hikmah atau as-sunnah. Ini yang bisa kami sampaikan pada sesi identifikasi sasaran dakwah. Kembali kami sampaikan kegagalan kita di dalam mengidentifikasi sasaran dakwah itu akan berimplikasi pada kegagalan kita di dalam mensukseskan memprediksi atau menyusun rencana target yang terukur, terevaluasi dengan baik berkaitan dengan sasaran dakwah, metode dakwah yang perlu kita kembangkan. Sekian dari saya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.